ada rekaman tolong direkamkan ya supaya terdokumentasi. Nah, di sini ada 2 SKS praktikum. 2 SKS teori dan 2 SKS 1 SKS praktikum dan 1 SKS tutorial. Ini untuk dosen pengampunya. Nah, ini ada Dr. Astriana, spesialis anak. Anda mungkin kalau kemarin mengikuti webinar dari D3 Kebidanan, beliau menyampaikan terkait dengan stunting. Nah, upaya pencegahan stunting. Nah, beliaulah yang akan mengampu kalian nanti di perkuliahan teori dan perkuliahan pakar begitu. Kemudian ada Ibu Siti Istiati, beliau itu juga praktisi di PKU. Kemudian saya sendiri, Rosmita Nuzuliana, selaku koordinator dasar asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, atau kita singkat Dakneo saja ya biar cepat. Kemudian Ibu Sri Lestari, Ibu Fayakun, Ibu Dita, Ibu Eni, dan Ibu Sri Ratnaningsih. Semuanya adalah dosen Humbis D3 Kebidanan. Untuk ada beberapa kelas yang ada satu kelas, satu kelompok yang itu pembimbingnya atau pembimbing praktikumnya itu nanti akan ada 2 begitu. Jadi Bu Eni dan Bu Dita begitu. Kenapa? Karena pada saat ini Bu Eni sedang cuti melahirkan begitu. Jadi karena kalau ibu ibu yang memiliki bayi yang masih di bawah 3 tahun itu komorbid dan rentan terhadap COVID, makanya Bu Dita joinan sama Bu Eni terkait dengan praktikum neo ini. Begitu ya. Dan yang lain satu-satu gitu. Nah, tim dosen pengampu ini ada teori, tutorial, dan ada praktikum. Begitu. Ya. Itu ya. Kemudian ini. Kita langsung ke sini aja. Terlihat nggak? Nanti ada sekitar 10 bahan kajian yang akan Anda tempuh untuk semester ini di mata kuliah Dakneo ini. Nah, yang pertama terkait dengan aspek legal, di sini akan belajar terkait dengan kontrak belajar dan penjelasan RPS sama seperti yang saya sampaikan sekarang. Kemudian ruang lingkup dan kewenangan bidan tentang bayi bayi lahir normal. Kemudian terkait dengan aspek hukum dan perundang-undangan. Nah, di sini terkait dengan itu nanti tidak ada yang namanya praktikum. Nah, bahan kajian yang kedua adalah perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini nanti akan ada kuliah teori 2 kali pertemuan dan mahasiswa diharapkan bisa memahami terkait dengan perubahan fisiologis yang ada pada bayi baru lahir dari dia masih dalam kandungan, terus nanti akan belajar bagaimana cara dia bernafas, adaptasi fisiologisnya, bagaimana cara dia mencerna makanan yang sebelumnya dia belum bisa makan lewat mulutnya, terus sekarang keluar minum lewat mulutnya. Nah, itu akan dibahas di kuliah teori 2 dan 3. Gitu ya. Kemudian untuk bahan kajian selanjutnya yaitu terkait dengan kunjungan neonatus dan rancangan asuhan. Nah, di sini nanti akan ada 2 kali kuliah teori, 1 kali kuliah pakar, 2 kali pertemuan tutorial, dan ada sekitar 7 kali pertemuan atau 7 materi praktikum begitu. Ya.
Jadi untuk bahan kajian kunjungan neonatus, karena kita fokusnya ke neonatus, juga banyak ini kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari kuliah teori ada 2 kali pertemuan, skenario ada 1 skenario yang ditempuh dari 2 tutorial dan 1 kuliah pakar, dan praktikum 7 materi, begitu. Nah, untuk praktikumnya di situ nanti akan ada praktikum anamnesis, kemudian praktikum pemeriksaan fisik, praktikum KMC dan praktikum KIE, perawatan bayi baru lahir, praktikum pemberian profilaksis, dan praktikum memandikan bayi serta pijat bayi. Begitu. Di bahan kajian ini juga akan ada yang namanya penugasan. Jadi mahasiswa nanti untuk pertemuan pertama praktikum, ketika Anda sudah menyelesaikan pertemuan praktikum anamnesis, kemudian praktikum pemeriksaan fisik, kemudian praktikum KIE perawatan bayi sehari-hari. Nah, itu ketika Anda sudah menyelesaikan 3 praktikum itu, Anda wajib untuk membuat video pelaksanaan asuhan kebidanan bayi balita secara komprehensif, begitu. Nah, penugasan ini, yaitu penugasan pertama ini digunakan untuk penilaian penugasan serta penilaian evaluasi. Jadi Anda harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, begitu. Jadi Anda itu ketika sudah dipaparkan anamnesis tahu ya, pengkajian data subjek itu, jadi menggali informasi pasien terkait dengan bayi balita itu. Terus habis itu dilakukan pemeriksaan fisik, habis itu dilakukan KIE. Nah, pelaksanaan atau penyusunan penugasan itu harus dilakukan secara runtut layaknya ketika Anda itu berobat ke rumah sakit. Begitu. Jadi kan ditanyain dulu, terus dilakukan pemeriksaan fisik, terus baru dikasih KIE ngapain aja Bu nanti kalau di rumah dan sebagainya. Gitu. Ya, ini untuk penugasan pertama. Dan ingat, penugasan ini selain nilainya diambil untuk nilai penugasan, masing-masing poin itu juga digunakan untuk nilai praktikumnya, begitu. Jadi nanti anamnesisnya dinilai, praktikumnya anamnesis gimana, sesuai dengan video Anda. Terus praktikum pemeriksaan fisik gimana. Nah, terus KIE-nya gimana, evaluasinya. Nah, itu kami nilainya berdasarkan video yang Anda buat, begitu. Ya, jadi harapannya targetnya memang tidak terlalu lama Anda mengerjakan, begitu. Dan dikerjakan secara online ya, berarti ini ya, jadi dikerjakan di rumah masing-masing. Begitu. Terus untuk ini bahan kajian imunisasi di sini. Sebelum ke bahan kajian imunisasi, di sini juga ada penugasan yang kedua, yaitu pembuatan video pelaksanaan pijat bayi. Jadi gini, mahasiswa itu praktikum dulu pijat bayi secara offline. Cara atasi dengan menggunakan penugasan 2 ini. Jadi ketika Anda itu diminta membuat video itu fungsinya ada 2, 1 untuk penugasan, yang 1 untuk penilaian pelaksanaan pijat bayi. Begitu. Bahan kajian yang selanjutnya yaitu imunisasi. Di sini imunisasi itu ada 2 kali pertemuan, di mana nanti akan Anda disampaikan terkait dengan
apa itu imunologi, apa itu tujuan pemberian imunisasi, apa itu macam-macam imunisasi, pro kontra imunisasi, dan bagaimana kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu akan dijabarkan sebanyak 2 kali pertemuan begitu. Nah, nanti di bahan kajian imunisasi ini juga akan ada yang namanya praktikum pemberian imunisasi. Nah, nanti Anda akan dijelaskan oleh pembimbing praktikum masing-masing kaitannya dengan apa namanya bagaimana cara memberikan imunisasi begitu. Ya, nanti akan ada 4 kali praktikum, baik ini jadi komplit 4 kali pertemuan praktikum ini harus sudah dosen sudah memaparkan cara pemberiannya, kemudian redemonstrasi, kemudian nanti evaluasi begitu. Nah, untuk praktikum imunisasi ini semuanya untuk bahan kajian selanjutnya yaitu terkait dengan konsep tumbuh kembang. Konsep tumbuh kembang ini nanti akan dipaparkan 2 kali pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan konsep tumbuh kembang itu sendiri. Pertemuan selanjutnya yaitu terkait dengan karena konsep bermain, toilet training, dan kebutuhan eliminasi pada bayi. Nah, di sini karena kebutuhan konsep bermain merupakan salah satu stimulasi dari tumbuh kembang, makanya kami masukkan pada semester ini. Begitu ya. Jadi di bahan kajian ini tidak ada praktikum dan tidak ada penugasan. Dan untuk bahan kajian konsep tumbuh kembang ini nanti untuk praktikumnya akan dibahas di semester 3. Begitu. Jadi harapannya Anda itu sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Terus selanjutnya selanjutnya nanti akan di semester 3 akan dipaparkan bagaimana cara menilai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dipraktikumkan di semester 3. Untuk bahas sosial bayi dan balita ataupun memiliki kebutuhan khusus untuk teori ya. Tidak ada selanjutnya yaitu balita sehat. Nah, di sini kenapa saya kalau di semester 2 ini bayi balita sehat, tapi kalau di penjelasan terkait dengan pemenuhan nutrisi pada bayi dan balita sakit begitu. Di pertemuan ini akan ada 1 kali pertemuan teori di mana nanti Anda akan dipaparkan 1000 hari kehidupan pertama 1000 hari kehidupan pertama dari bayi, mulai dari sebelum lahir sampai ke lahir usia 2 tahun itu akan dipaparkan begitu. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu akan ada tutorial. Nah, begitu. Pertemuan pertama dan kedua, harapannya Anda itu bisa menuangkan juga dalam praktikum. Praktikumnya itu sebelum memulai praktikum itu bukan sebelumnya. Praktikumnya itu Anda harus bisa karena di di bahan kajian pemenuhan nutrisi itu yang pertama kali saya tanya dengan 1000 hari pertama kehidupan ya. Kemudian yang kedua kuliah pakar atau skenarionya di sana akan membahas masalah gizi bayi balita seperti itu. Dan yang ketiga harapannya itu MPASI, bagaimana cara pengolahan dan silahkan untuk disusun disusun
kaitannya dengan pemberian MPASI pada bayi dan balita, pengolahan dan perhitungan gizi begitu. Itu nanti rinciannya ada di penugasan yang ketiga gitu. Jadi penugasan yang ketiga itu kaitannya dengan bagaimana cara menyusunnya, baru nanti membuat video. Begitu ya. Itu disusun di penugasan yang ketiga gitu. Jadi ada rujukan neonatus begitu. Nanti akan ada 1 kali pertemuan teori begitu. Untuk yang bahan kajian selanjutnya yaitu adanya pendokumentasian. Ya, ada 1 kali teori, ada penugasan dan ada praktikum. Nah, di pertemuan atau bahan kajian ini, penugasan yang keempat ini digunakan untuk sebagai bahan Anda untuk kegiatan praktikum begitu. Kegiatan praktikum yang direncanakan pada tanggal 12 Mei 2021. Nah, itu sebelum itu Anda harus sudah menyusun penugasan begitu ya. Dan dilakukan secara online. Untuk bahan kajian yang selanjutnya yaitu terkait dengan mortalitas dan morbiditas, nanti akan ada 1 kali pertemuan teori. Terkait dengan kontrak belajar, intinya Anda akan 14 kali pertemuan secara teori, 14 kali pertemuan secara praktikum, dan sekitar 2 tambah 2 tambah 1. Sekitar 7 kali pertemuan untuk tutorial. Jadi ada 2 untuk tutorial sendiri, ada 2 skenario, di mana masing-masing skenario itu akan ada 2 kali pertemuan tutorial. Kemudian ada 1 kali pertemuan untuk 2 kali pertemuan tutorial, 1 kali pakar. Begitu. Jadi masing-masing skenario berarti ada 3 kali pertemuan ya. Terus untuk 1 kali untuk review begitu. Jadi totalnya 1 SKS tutorial itu totalnya ada 7 kali begitu. Ya. Dan review itu dilakukan di akhir nanti ketika semuanya sudah selesai melaksanakan tutorial. Nah, untuk tutorial, untuk teori, semuanya dilakukan secara online. Jadi silahkan tetap standby, tetap stay tune, dan tetap jaga kesehatan. Dan untuk pertemuan praktikum itu akan ada 9 kali pertemuan offline yang dilaksanakan jam 8 dan jam 10 begitu. Nah, untuk hari ini nanti insya Allah jam 10 dan jam 1. Sudah saya koordinasikan di laboratorium dan ke dosen masing-masing. Begitu. Untuk yang kaitannya dengan penugasan dan maintenance saya akan share lagi untuk rekapitulasinya. Begitu. Untuk kontrak belajar ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan nggak, Mbak? Enggak, mati. Suara saya masih terdengar, toh? Sepertinya belum, Ibu. Apa? Masih, Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke ini ya.
Bentar, saya kirim dulu materinya. Sebentar ya Mbak, karena ini kalau di laptop itu susah ya itunya. Sinyalnya baru nggak stabil kalau di laptop. Modulnya sudah terkirim belum ya Mbak? Sudah, Ibu. Jangan-jangan belum terkirim. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Bentar. Ya, ini kaitannya dengan materi ruang lingkup kebidanan terkait dengan bayi baru lahir dan balita ya, neonatus, bayi baru lahir, bayi dan Sudah terlihat ini materinya, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu ruang lingkup terkait dengan neonatus, bayi dan balita ya. Nanti sebelum kita ke neonatus, sebelum kita ke materi pemaparan materi, sudah ada yang paham neonatus itu apa? Belum, Ibu. Bayi baru lahir, jadi lahir ceprot, seperti itu, sampai usia 28 hari. Itu yang namanya neonatus. Ya. Kemudian dikatakan bayi adalah 29 hari atau biasanya 1 bulan sampai usia 1 tahun. Itu dikatakan bayi. Kalau balita itu 1 tahun sampai 5 tahun. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya ya neonatus, kemudian bayi itu bisa dikatakan infant. Terus kalau balita itu adalah under 5 atau toddlers gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ada bedanya. Nanti juga akan dipaparkan angka kematian neonatus, angka kematian bayi, angka kematian balita. Nah, itu berbeda-beda, begitu ya. Terus ini kita itu ketika membahas apa saja yang harus dikaji atau apa saja yang harus dipelajari pada asuhan neonatus bayi dan balita itu, kita tidak lepas dari yang namanya Kepmenkes nomor 369 / Menkes
SK-3/2007, di mana itu ada di kompetensi 6 dan kompetensi 7. Di situ. Ada di kompetensi 6 dan kompetensi 7. Ya. Kompetensi 6 itu kaitannya dengan asuhan bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. Berarti kompetensi 6 itu fokus kepada asuhan pada bayi, karena neonatus. Definisi neonatus tadi kan lahir sampai 28 hari ya. Seperti itu. Kemudian kompetensi 7 itu kaitannya dengan bayi dan balita, begitu. Ya. Kenapa kok dibedakan kompetensinya? Karena memang kajiannya berbeda. Berbeda dalam hal tindakannya, kemudian faktor-faktor yang kaitannya dengan kesehatan bayi itu berbeda, begitu ya. Kemudian kita bahas di kompetensi 6 ya. Di kompetensi 6 ini, nah tadi di kontrak belajar sudah saya sampaikan. Jadi di kontrak belajar hari ini, di dasar asuhan neonatus bayi dan balita ini memang lebih banyak membahas terkait dengan kompetensi 6 gitu. Jadi adanya adaptasi BBL di luar uterus, kemudian kebutuhan dasar bayi baru lahir, indikator pengkajian bayi baru lahir, terus penampilan dan perilaku bayi baru lahir, tumbuh kembangnya sampai usia 1 bulan, kemudian apa saja yang diberikan pada bayi, imunisasinya itu apa saja, begitu. Kemudian masalah yang lazim terjadi bayi baru lahir, komplikasi, promosi kesehatan, pertumbuhan dan komplikasi kaitannya dengan jejas persalinan. Nah, itu dibahas di kompetensi 6, begitu. Walaupun memang pada dasar asuhan neonatus bayi dan balita ini juga tidak membahas semuanya, begitu. Jadi nanti di kompetensi 6 itu memang tidak semuanya, tetapi paling banyak di neonatus dakneo ini membahas masalah kompetensi 6 itu lebih banyak daripada Kak Neo. Jadi nanti semester 3 ada Kak Neo, semester 2 ada dakneo. Gitu ya. Kita bagi untuk yang fisiologis di dakneo, Kak Neo yang patologis, begitu. Nah, untuk kompetensi yang ke-6 ini, selain dari adaptasi fisiologis, ada sistem pernafasannya. Sistem pernafasannya juga akan dibahas nanti. Jadi, bidan itu harus menguasai atau memahami, paling tidak ya, tidak menguasai, tapi memahami, paham betul bahwa bayi itu butuh beradaptasi baik secara bernafasnya, peredaran darahnya, suhunya, kemudian neurologinya dan imunologinya. Nah, nanti juga untuk pemaparan lebih lanjut akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian apa saja sih kebutuhan dasar bayi baru lahir itu juga harus dikuasai oleh bidan. Nah, di situ salah satunya yaitu kebersihan jalan nafas. Kebersihan jalan nafasnya caranya gimana? Ya kita harus bisa memastikan bahwa jalan nafasnya itu memang tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan artinya gimana? Contohnya ketika dia menangis, ketika dia lahir langsung menangis, itu salah satu contoh dari tidak ada hambatannya jalan nafas. Kalau bayi baru lahir terus nggak bisa nangis, nah itu jalan nafasnya terganggu. Terganggu karena apa, Bu? Ya bisa karena adanya mekonium, tahu mekonium ya? Mekonium itu
pengeluaran bayi sebelum waktunya. Jadi pengeluaran bayi ketika dia sebenarnya harus dilahirkan baru keluar mekonium, tapi ketika ada masalah dalam kandungan bisa saja dia itu BAB-nya bayi warnanya hitam itu bisa keluar di dalam uterus. Nah, itu bisa saja menghambat pernafasan. Bisa juga karena air ketuban atau amnion. Nah, itu bisa mengganggu jalannya nafas. Nah, gangguan jalan nafas ini juga tidak bisa disepelekan ya. Jadi tidak hanya tersumbat di hidung saja, bisa saja dia masuk ke dalam paru. Nah, ketika masuk di dalam paru kita harus yang namanya membersihkan jalan nafas dengan segera begitu. Jadi memastikan bayi itu tidak terhambat jalan nafasnya itu adalah langkah yang paling harus bisa dilakukan oleh bidan begitu supaya bayi itu sehat nantinya gitu lahir nanti gitu ya. Terus di sini juga kebutuhan yang lain contohnya yaitu perawatan tali pusat. Nah, itu juga harus bisa menjelaskan bagaimana cara perawatan tali pusat begitu. Perawatan tali pusat itu bisa untuk saat ini memang masih menggunakan perawatan tali pusat itu membiarkan tali pusat itu tetap kering dan bersih begitu ya. Tapi memang ada beberapa penelitian itu ketika perawatan tali pusat menggunakan topikal ASI, artinya dia membubuhkan ASI di dalam tali pusat yang sudah dipotong, jadi potongan tali pusat itu dikasih ASI, itu ternyata ada beberapa penelitian bahkan di luar negeri, systematic review, penelitian yang paling tinggi itu mengatakan bahwa memang juga efektif untuk pelepasan tali pusat yang lebih cepat. Begitu. Jadi perawatan tali pusatnya itu juga harus diketahui bagaimana cara merawat tali pusat. Terus maaf ya Mbak. Terus untuk yang selanjutnya adalah kaitannya dengan kehangatan. Bagaimana cara memberikan kehangatan pada bayi? Apakah perlu dibedong terus? Apakah perlu diselimuti terus? Nah, itu harus bisa dilakukan oleh bidan, paling tidak memberikan KIE pada ibunya. Jadi bayi itu jangan dibiarkan untuk basah, Bu. Nah, itu kalau salah satu cara memberi kehangatan kan tidak boleh basah. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua, misalnya terkait dengan dibedong setiap hari atau tidak. Nanti mungkin ternyata tidak setiap hari harus dibedong. Nah, seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian untuk bonding attachment-nya. Nah, bonding attachment ini selain dari menjaga kehangatan, selain dari Tidak, Bu. ya, apa itu? Apa kira-kira? Apa itu kira-kira? Sudah tahu belum? Belum, Ibu. Oh, belum tahu. Dengarnya saya tahu. Bonding attachment. Attachment itu kan sentuhan apa namanya? Attachment. Attachment itu kalau bahasa Inggris attach, sentuhan ya kayaknya ya.
Jadi kira-kira perlekatan antara ibu dan bayi itu bonding attachment. Jadi tidak membiarkan bayi itu sendiri. Kalau dulu kan fenomenanya adalah ketika bayi baru lahir itu kan ditaruh di ruang bayi. Tapi sekarang dibiarkan untuk bonding attachment, biarkan dia bayi itu bersama ibunya, biarkan digendong ibunya, biarkan dibelai ibunya, biarkan dikeloni ibunya, seperti itu. Nah, itu namanya bonding attachment. Terus nutrisi yang untuk bayi baru lahir apa kira-kira? Nutrisinya. Bayi baru lahir ASI, Bu. ASI. Iya, ASI. ASI aja begitu. Kenapa kok ASI saja? Nah, nanti akan juga dibahas di pertemuan selanjutnya begitu. Manfaat ASI banyak sekali gitu ya. Selain dari manfaat secara fisik untuk bayinya, juga bermanfaat secara ekonomi untuk ibunya gitu. Terus indikator pengkajian bayi baru lahir itu bisa dinilai dari Apgar score. Jadi ketika dia bayi baru lahir itu sebelum ke Apgar score kita harus melakukan penilaian selintas. Kalian kan sudah belajar terkait dengan persalinan ya. Begitu. Itu sudah belajar persalinan ya. Bayi lahir terus diapain? Dinilai selintas. Pernah belajar seperti itu? Ingat? Sudah dapat materi persalinan belum? Sudah, Ibu, semester 1. Nah, sudah ya. Jadi sudah pernah diajari belum kalau sebelum bersalin pada saat bersalin bentar, Mbak. Kita lakukan penilaian selintas. Nah, penilaian selintasnya gimana? Nah, pernah belajar belum itu? Jadi nanti ketika bayi baru lahir kan persalinan ya. Setelah lahir kita harus dinilai menangis enggak, tonus ototnya bagaimana. Nah, itu harus kita nilai untuk penilaian pertama kali. Nah, untuk 5 menit selanjutnya kita gunakan yang namanya Apgar score. Appearance, pulse, grimace, activity, and respiratory. Appearance. Kira-kira secara umum, kondisi secara umumnya bagaimana, pulse, nadinya gimana, berapa kali dalam 1 menit, grimace, kulitnya, ya kulitnya itu kemerahan atau
putih begitu ya. Terus activity itu tonus ototnya kuat atau enggak, ada gerakan atau enggak, apakah lemes terus. Nah, respiratory, nafasnya bagaimana. Nah, itu apa namanya? Yang harus bisa dilakukan oleh bidan gitu untuk memantau 5 sampai 10 menit selanjutnya. Jadi karena 2 jam pertama itu juga sangat menentukan, nah itu harus dipantau begitu. Terus yang selanjutnya yaitu penampilan dan perilaku bayi baru lahir. Nah itu bisa dilihat juga terkait dengan indikator pengkajian bayi baru lahir begitu ya. Terus tumbuh kembang yang normal pada bayi baru lahir selama 1 bulan. Pertumbuhan itu sesuatu yang dia bertambah panjang, bertambah besar, seperti itu. Kalau perkembangan dia bisa lebih pintar, artinya ketika misalnya bayi itu sebelumnya dia belum bisa melihat secara jelas, dia sudah bisa melihat jelas, dia sudah bisa diajak senyum, nah itu namanya perkembangan. Nah, bagaimana pemantauan tumbuh kembang dalam 1 bulan pertama? Nah, itu terutama pada pemantauan pertumbuhannya ya. Jadi apakah ada peningkatan berat badan atau tidak di 1 bulan pertama begitu. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kalau perkembangannya dia bisa mengoceh atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian imunisasi pada bayi. Kira-kira imunisasi pada bayi itu sampai neonatus itu apa aja? Pernah dengar belum? Pernah dengar belum, Mbak? Ya, jadi usia 1 bulan pertama itu imunisasi yang diberikan HB0 sama BCG ya. Kalau mungkin di luar Jogja itu bisa menggunakan polio oral begitu. Kalau di dalam Jogja polio itu dilakukan berbarengan dengan pentabio. Kemudian masalah-masalah yang lazim yang terjadi pada bayi baru lahir itu apa? Nah, contohnya di sini kaput, molding, mongolian spot dan hemangioma. Contohnya di sini, nah kaput ini bisa terjadi karena dia persalinan yang lama. Kaput itu benjolan di kepalanya, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan komplikasi yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal. Contohnya hipoglikemi, hipotermi, dehidrasi, diare, infeksi, dan etc. Nah, komplikasi ini juga harus bisa diidentifikasi oleh bidan ya. Walaupun memang tindakannya bidan bisa melakukan tindakan yang tindakan pertama. Selanjutnya kalau misalnya gangguan ini menetap harus dirujuk seperti itu. Hipoglikemi itu apa? Mbak, saya masih dalam Zoom nggak ya ini ya? Masih kayaknya. Hipoglikemi itu apa? Gula darah rendah, Ibu. Ya, gula darahnya rendah. Hipotermi? Hipotermi itu suhu badannya kayak menggigil gitu, Ibu. Ya, suhunya rendah ya. Jadi di bawah berapa? Suhu normal bayi berapa? Di bawah 36,5 ya. Kalau hipotermi, suhu normal bayi itu kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, ketika hipotermi itu di bawah 36,5 derajat Celcius. Kemudian dehidrasi, tahu nggak?
Kekurangan cairan, Bu. Betul, kekurangan cairan. Kira-kira pada bayi baru lahir sudah harus mendapatkan ASI tidak? Atau berapa lama bayi bisa tidak minum setelah lahir? Harus mendapatkan ASI, Bu. Gimana? Sama mana tadi? Jadi bayi baru lahir itu sebenarnya dehidrasi itu bisa didefinisikan dia kekurangan cairan memang ya. Bisa ditandai dengan malah dia kondisinya letargi atau tidak ada gerakan sama sekali. Bisa juga ditandai dengan turgor kulitnya kembali dengan lambat atau cubitan kulit perut, ketika dicubit kulit perutnya dia kembali lambat. Dan bisa juga ditandai dengan rewel begitu ya, tergantung dari tingkat dehidrasinya. Nah, ketika bayi baru lahir itu lahir ceprot istilahnya ya, lahir sampai 48 jam itu tidak diberikan ASI. Istilahnya kalau ibunya itu belum bisa menyusui, kaitannya dengan mungkin ASI-nya belum keluar, baru keluar kolostromnya, itu jangan khawatir, jangan ke susu istilahnya, jangan terburu-buru untuk diberikan susu formula, karena bayi bisa menahan hausnya dan tidak akan dehidrasi sampai 48 jam gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan 72 jam gitu, tapi kita ambil yang 48 jam saja. Begitu ya. Nah, upayanya apa supaya bayi itu tetap dikasih ASI? Nah, disusui terus. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa namanya, terkait juga dengan diare dan komplikasi yang lainnya, yaitu diare, infeksi, dan iterus. Nah, diare itu keluarnya BAB lebih dari 5 kali dalam sehari ya. Dari frekuensinya seperti itu. Konsistensinya juga cair, tidak ada apa namanya ampasnya. Nah, itu tidak seperti biasanya. Infeksi pada bayi baru lahir ini juga bisa ditandai dengan adanya demam, terus bisa dicek di daerah tali pusat atau infeksi yang lain, gejala infeksi yang lain. Bisa jadi juga dari dalam. Nah, ciri-ciri bayi kena infeksi itu ketika usia kurang dari 1 bulan itu kena demam. Nah, itu kita harus lebih ke curiga apakah memang dia ada infeksi bakteri atau tidak, begitu ya. Karena ada beberapa yang infeksi bakteri itu tidak dengan gejala lain selain demam, jadi demam tok gitu loh. Karena gejala lainnya harus pemeriksaan fisik lebih lanjut dan bidan tidak bisa melakukan hal itu, harus kolaborasi seperti itu. Kalau bayi dengan demam dengan ditandai gejala yang lain itu akan lebih mudah, misalnya di dalam pusar bayi, di pusar bayi ada kemerahan, atau sekitar perut bayi meluas sampai dinding perut itu kemerahan, itu kan mudah untuk mengenali adanya infeksi. Tapi kalau tidak, indikatornya ketika bayi atau neonatus panas itu kita harus curiga bahwa dia infeksi. Makanya selain diberikan paracetamol, biasanya diberikan antibiotik di situ. Nah, pemberian antibiotik harus kolaborasi dengan dokter, kita tidak bisa melakukannya.
ya. Terus untuk selanjutnya yaitu terkait dengan promosi ikterus. Ikterus itu adalah kuning pada bayi. Nah, bayi baru lahir itu kan ada ya, ketika misalnya Anda datang ke tilik bayi atau melihat bayi baru lahir, misalnya ponakan atau sepupu lahir, kok ini warnanya kuning. Nah, itu namanya ikterus ya. Ikterus itu bisa normal, bisa enggak. Kalau misalnya lahir langsung kuning, nah itu enggak normal. Tapi kalau misalnya 2 hari baru kuning, misalnya hari kedua gitu ya, padahal lahir nggak kuning, tapi kok ini kuning. Nah, itu mungkin saja ikterusnya masih ikterus normal. Tergantung derajat kremernya. Kalau misalnya ikterusnya cuma di dada sampai di lengan atas, itu masih normal aja. Tapi kalau sudah sampai ke lengan bawah, kaki bawah, kemudian apalagi sampai ke telapak tangan, apalagi kalau BAB-nya itu warnanya pucat, nah itu ikterusnya sudah ikterus patologis yang harus dilakukan tindakan tidak hanya diberikan ASI saja. Kalau ikterus normal cukup diberikan ASI saja, mimiknya dibanyakin sama dijemur supaya mendapat vitamin D. Tapi kalau ikterusnya patologis tidak hanya diberikan ASI saja dan dijemur, tapi perlu di fototerapi untuk tindakan menurunkan kadar bilirubinnya, begitu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir sampai usia 1 bulan. Nah, harapannya di usia 1 bulan pertama itu bayi nggak pernah sakit gitu ya. Apalagi 6 bulan pertama, biasanya 6 bulan pertama itu bayi akan sehat karena harapannya hanya diberikan ASI saja dan itu kekebalan tubuhnya. Nah, ketika misalnya ada sakit, kita harus bisa mantau yaitu kenapa sakitnya dan identifikasi. Ketika misalnya bidan tidak bisa memberikan tindakan, kita harus kolaborasi, tentunya seperti itu. Dan pemantauan dan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, di situ ada yang namanya jadi ada 4 gitu ya, ada 4 yaitu pemberian ASI eksklusif, kemudian imunisasi, pencegahan hipotermi, dan pencegahan infeksi. Itu ketika semuanya itu sudah dilakukan dengan benar, kemungkinan besar itu bayi akan sehat seperti itu. Kecuali kalau misalnya memang ada kelainan bawaan atau penyakit bawaan dari lahir, nah itu di luar kendali gitu ya. Terus di situ kita juga harus bisa melakukan edukasi terkait dengan imunisasi karena masih banyak yang kontra terhadap imunisasi ya. Walaupun imunisasi gratis tetapi masih banyak yang kontra. Terus pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur. Dan ini kenapa kok disendirikan? Karena pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur itu berbeda secara kecepatan dari pertumbuhan dan perkembangan bayi normal, begitu ya. 2 tahun pertama itu harus benar-benar dipantau. Dan pemantauannya pun juga menggunakan kurva yang berbeda. Jadi kalau pemantauan bayi normal itu kita bisa menggunakan KMS atau KMS ya, kartu menuju sehat atau buku KIA. Di buku KIA itu kan ada grafik yang dimana di sana itu ada pemantauan pertumbuhan bayi. Nah, kalau dia prematur kita tidak bisa menggunakan itu karena ada yang namanya kurva Fenton untuk menilai perkembangan dan pertumbuhan bayi prematur itu sesuai atau tidak gitu. Terus kaitannya dengan kompetensi 6 ini kaitannya juga dengan trauma pada saat lahir atau yang namanya jejas persalinan. Ada trauma intrakranial, ada trauma atau fraktur klavikula, ada kematian mendadak dan hematoma. Intrakranial itu perdarahan intrakranial ya, perdarahan di dalam tulang tengkorak ya, fraktur klavikula, fraktur atau patah pada klavikulanya dan kematian mendadak, hematoma atau lebam begitu. Itu karena komplikasi pada saat persalinan begitu. Makanya pada saat persalinan
Kita harus benar-benar memperhatikan passage, passenger, dan power ibunya. Ketika passage-nya itu tidak memungkinkan bayi itu harus lahir secara normal, ya jangan dipaksakan seperti itu. Atau passenger-nya terlalu besar, dari jalan lahir, nah itu juga tidak bisa dipaksakan. Jadi harus seimbang passage power dan passenger-nya. Begitu ya. Terus untuk kompetensi yang ketujuh, ada pertanyaan untuk kompetensi yang keenam? Ada pertanyaan enggak untuk kompetensi yang keenam? Belum, Ibu. Bu, Belum ya? Ya. Untuk kalau nggak ada pertanyaan, kita ke kompetensi 7. Jadi kaitannya tadi dengan apa kalau kompetensi 7? Bayi dan balita ya. Jadi di sini juga lebih besar gitu, lebih istilahnya pemantauannya lebih untuk anak yang lebih besar begitu ya. Di sini kaitannya dengan mortalitas dan mobilitasnya, peran dan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan bayi, pertumbuhan, kebutuhan fisik, prinsip pemenuhan nutrisi, prinsip keselamatan bayi, terus masalah yang lazim pada bayi, misalnya dia gumoh, dia peras, tahu nggak? Dia peras tahu nggak? nggak tahu, Bu. Tidak, Ibu. Dia peras itu adalah ruam di daerah bokong dan kemaluan selangkangan itu. Jadi biasanya karena ruam popok. Kalau ruam popok tahu ya? Karena itu loh, penggunaan pampers yang lama atau kebersihannya tidak terjaga. Selangkangan biasanya kalau ibu anaknya yang gendut atau pampersnya jarang diganti, itu kan biasanya ada kemerah-kemerahan di daerah pantat dan selangkangan serta kemaluannya, itu namanya dia peras. Gitu. Iya, Gumoh tahu ya? Kalau gumoh tahu ya? Tahu. Tahu, Bu. Ya. Masalah yang terjadi itu contohnya gumoh lah. Tata laksananya harus bisa. Caranya gimana biar anak itu nggak gumoh? Kira-kira menurut Anda? Habis minum disendawakan, itu satu contoh biar anak nggak gumoh. Terus penyakit yang sering terjadi pada bayi dan anak-anak gitu ya. Nanti identifikasi penyakit yang sering terjadi juga bisa juga dipelajari di semester 3 dengan menggunakan manajemen terpadu balita sehat. Di sana banyak sekali kok penyakit yang sering terjadi, misalnya contohnya adalah pneumonia begitu ya, terus dengan gejala batuk dulu, bukan pneumonia, kemudian gejala diare itu ada diare dengan dehidrasi, disentri begitu. Kemudian penyakit yang lazim terjadi pada anak itu juga adanya anemia, terus berat badan yang rendah begitu ya, terus demam berdarah, demam malaria begitu ya, atau campak. Nah, itu penyakit yang sering terjadi pada bayi dan balita begitu. Terus kaitannya dengan penyimpangan tumbuh kembang. Nah, ini nanti bagaimana cara kita mendeteksi penyimpangan itu dengan cara deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Nanti akan dipelajari di semester 3 kaitannya dengan deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dengan menggunakan KPSP, terus dengan menggunakan Denver, itu nanti akan ada dua kegiatan di sana untuk deteksi tumbuh kembangannya gitu. Nanti akan dipelajari di semester 3. Terus bahaya yang sering terjadi pada bayi dan anak di luar rumah.
serta pencegahannya misalnya anak-anak itu kan suka sekali ya, apalagi dia misalnya pada balita itu kan dia sudah bisa kemana-mana sendiri. Bahaya yang lazim terjadi misalnya dia mainan terus lari-larian jadi terkilir. Nah itu gimana tata laksananya P3K-nya yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaannya bagaimana, misalnya juga apakah dibebat, apakah diurat. 3. Kira-kira dibebat apa diurat kalau per anak terkilir atau kita terkilir? Diurut Ibu. Nah, itu adalah pendapat yang keliru. Kalau terkilir itu nggak boleh diurut, itu nanti akan semakin parah. Kalau terkilir cukup dibebat atau dibebat, tahu ya? Tahu nggak dibebat tuh? Tidak tahu Ibu. Yang pakai, kalau yang itu loh, kalau patah tulang itu kan dikasih elastik perban itu loh. Iya Bu. Nah, itu dibebat seperti itu. Jadi harus diperban, harus pakai menggunakan elastik perban supaya dia tidak geser kemana-mana gitu. Jadi cukup di elastik perban saja. Kalau nanti akan dipelajari untuk bayi terkilir itu dengan menggunakan prinsip RICE, 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 rest, istirahatkan, A, I, kasih S, dikompres S, kemudian compression atau dibebat itu tadi, terus elevation itu dinaikkan, jadi supaya dia lebih tinggi dari tubuh kita. Kalau di kaki ya kita pada posisi duduk dia dinaikkan supaya aliran darahnya menuju ke sana begitu. Nah, itu caranya. Jadi tidak diurut ya, jadi keliru. Terus bahaya jadi pada bayi balita biasanya selain terkilir itu misalnya mainan api kena luka bakar. Apa yang dilakukan, apakah dikasih pasta gigi atau dikasih minyak tanah begitu ya. Jadi sebenarnya ya di sana nanti akan dipelajari gitu ya. Terus bahaya yang terjadi juga karena banyak colokan listrik, kesetrum misalnya seperti itu. Kegigit serangga, banyak sekali nanti akan dipelajari di semester 3. Nah, cara-caranya gimana? Dan KIE-nya supaya tidak terjadi bagaimana itu akan dipelajari gitu ya. Terus kegawat daruratan pada bayi dan anak serta penata laksanaannya ya. Salah satunya tadi sudah saya sampaikan di atas. Gitu. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Belum Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke. Ini. Di sini ada pertanyaan, seorang ibu baru saja melahirkan yang ditolong oleh bayi yang ditolong oleh bidan. Pada saat dilahirkan, bayi merintih, tubuh kebiruan, nadi lemah, pernafasan tidak teratur. Kira-kira dari penilaian selintas, bayinya normal atau enggak? Tidak Ibu. Tidak ya. Dari segi pernafasannya, dia ada masalah ya. Gitu. Ketika pernafasannya enggak masalah, itu dia harus menangis. Apa yang dilakukan bidan? Ditepuk-tepuk Ibu biar nangis. Dibersihkan jalan nafasnya ya. Dibersihkan jalan nafasnya begitu. Nah, itu harus dikuasai oleh bidan yang namanya resusitasi. Bersihkan jalan nafasnya, tidak langsung ditepuk-tepuk ya. Dibersihkan dulu jalan nafasnya, baru setelah semua sudah bersih baru ditepuk-tepuk. Atau kalau sudah ditepuk-tepuk dan dikeringkan nggak langsung nangis, kita bisa menggunakan
sungkup dan bisa menggunakan sungkup dan pemberian oksigen. Begitu. Oke, kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Ibu. Untuk kontrak belajarnya sudah jelas ya? Sudah, Ibu. Ya. Apa? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Deh. Jadi nanti 9 kali pertemuan offline ya. Begitu. Offline dan ada beberapa evaluasi yang harus dikumpulkan secara online. Jadi evaluasi secara offline itu hanya imunisasi saja, gitu. Penugasannya nanti ada 4 dan Oke, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ya? Masih pukul 9, jadi Anda bisa bersiap-siap untuk pergi ke kampus untuk melanjutkan praktikum ya. Gitu. Yang sekiranya dekat di kampus bisa print pemeriksaan fisik dulu. Apa namanya itu? Checklist pemeriksaan fisik. Gitu ya. Atau saya kirimkan checklist pemeriksaan fisik tok dulu. Biar Anda yang selanjutnya ngeprint modulnya kan lama, butuh waktu lama toh kalau ngeprint modul. Kalau checklistnya toh kan lebih cepat nanti. Itu ya. Saya akan kirimkan. Ya, Ibu. Nggih. Sampun. Ya sudah, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Oh iya dong, ada kok. Bagi yang rekam, tolong dan silahkan untuk saya dikirimi linknya supaya saya bisa masukkan ke dalam e-learning nanti. Gitu ya. Yang rekam siapa ini? Saya Ibu Alvina. Mbak Alvina ya. Mohon untuk di linknya aja yang dikirim ke saya, nggih. Atur nuwun. Nggih, Ibu. Semangat nggih. Untuk nomor-nomor pengampu sudah punya semua ya? Sudah, Ibu. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah, Ibu. Sudah semua ya? Ya sudah. Terima kasih. Kita akhiri dan kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.